Saat ponsel pertama kali muncul, ukurannya benar-benar besar dan harganya mahal. Ponsel awal ini boros daya sehingga butuh baterai yang sangat besar agar bisa berfungsi. Selain itu, komponen elektronik juga cukup besar pada masa itu. Selain bodinya yang seperti batu bata, ponsel juga memiliki antena eksternal yang panjang untuk menjangkau sinyal. Namun seiring berjalannya waktu, komponen elektronik menjadi lebih kecil dan kapasitas baterai meningkat pesat. Antena internal muncul dan ponsel menjadi tipis serta ringan seiring dengan semakin canggihnya teknologi. Sepertinya layar 9 cm ideal bagi kebanyakan orang dan kita mengiranya akan terus sekecil itu. Namun, ponsel pintar modern yang layarnya kurang dari 14 cm sangat jarang. Ukurannya semakin besar. Jadi, kenapa kita justru menggunakan ponsel pintar yang menyerupai tablet kalau sudah tahu cara membuatnya agar lebih kecil? Salah satu alasannya adalah kamera. Ponsel pintar saat ini bisa merekam film yang terlihat profesional berkat kamera beresolusi tinggi. Untuk mendapatkan kualitas gambar seperti ini, sensornya juga perlu lebih besar. Jumlah kameranya juga memengaruhi ukuran ponsel karena kamera ganda membutuhkan prosesor yang lebih tahan banting dan lebih memboroskan energi. Soal prosesor, ponsel modern lebih dari 1 juta kali lebih kuat daripada komputer pemandu yang digunakan untuk mengirim astronot ke bulan pada tahun 1969. Prosesor mengeluarkan banyak panas saat sedang berfungsi karena kipas pendingin tidak akan muat di dalamnya. Produsen membuat gadget yang ukurannya lebih besar sehingga lebih cepat menghilangkan panas pada ponsel modern yang kuat. Masalah panas juga menjadi salah satu alasan kenapa ponsel seringnya terbuat dari logam bukan plastik. Video beresolusi tinggi, game, realitas virtual, dan banyak fitur lain di ponsel pintar masa kini membutuhkan koneksi internet yang cepat. Karena itulah, produsen menambahkan antena yang lebih kuat. Ponsel pun jadi lebih besar. Kamu mungkin mengira ponsel membuat tagihan listrik membengkak karena kamu harus mengecasnya setiap malam. Tapi tenang, sebenarnya ponsel pintar memerlukan sedikit daya. Dengan mengecas ponsel setiap hari, biaya per tahunnya kurang dari Rp15.000. Sebetulnya, ponsel pintar punya fitur radio FM, tapi dimatikan saat kita membelinya. Produsen tidak mengaktifkan radio ponsel pintar karena permintaannya terlalu rendah. Tapi kamu bisa membuka kunci tuner FM-nya kok. Cukup gunakan aplikasi khusus dan pasang headphone berkabel sebagai antenanya. Keren! Ada trik rahasianya untuk memperpanjang masa pakai baterai ponsel loh. Jangan mengosongkan baterai atau mengisinya sampai penuh. Segera cas ponselmu saat baterainya tinggal 30-40% dan cabut setelah mencapai 80-90%. Jangan sampai 100%. Ini lebih baik untuk baterai. Sejarah mencatat, orang pertama yang menelpon dengan ponsel adalah Martin Cooper, seorang ahli teknik Motorola. Pada tahun 1973, dia mempresentasikan perangkat itu di konferensi pers di New York. Cooper langsung menelpon untuk membuktikan kepada publik kalau perangkat itu benar-benar berfungsi. Selera humornya memang tinggi, jadi dia menelpon salah satu pesaing terbesarnya, ahli teknik Joel Engel dari AT&T. Kata-kata pertama yang diucapkannya, "Joel, ini Marty. Aku menelponmu dari ponsel telepon genggam portabel sungguhan. Naninu. Hah, yang terakhir cuma mengada-ngada lo ya." Apa kamu merasa stres saat tidak memegang ponsel atau saat baterai ponselmu habis? Nah, mungkin kamu menderita nomofobia atau fobia tanpa ponsel. Tiap kali pergi ke suatu tempat, penderita fobia ini takut kalau tidak bawa ponsel. Jangan khawatir, bisa disembuhkan kok. Harga ponsel modern cukup mahal, bahkan kadang lebih mahal dari laptop. Tapi ponsel yang satu ini super duper mahal, dibanderol dengan harga lebih dari Rp589 miliar. Falcon Supernova iPhone hadir dengan casing dari emas. Ada juga berlian di bagian belakangnya. Apa kata Bluetooth terdengar nyeleneh bagimu? Nama ini diambil dari nama Raja Denmark dan Norwegia, Harald Blatten, yang salah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Harald Bluetooth. Oh, tidak kok. Giginya tidak berwarna biru. Dia dikenal karena keberhasilannya menyatukan suku-suku Nordik di bawah pemerintahannya. Penemu Bluetooth menganggap nama ini cocok disematkan pada teknologi yang menyatukan berbagai gadget.
Ada ponsel yang mengelilingi bumi loh. Beberapa tahun lalu, sekelompok peneliti asal Inggris menguji teknologi ponsel dalam menahan kondisi luar angkasa yang ekstrem. Mereka meluncurkan ponsel Google Nexus dengan roket dan ponsel itu masih ada di sana. Semua ponsel pintar kini dilengkapi kamera selfie. Tapi bagaimana kalau kamu mau mengambil foto wifi, tapi tanganmu tidak cukup panjang untuk menekan tombolnya? Jangan khawatir, kalau headphonemu berkabel, gunakan tombol volume aja untuk mengambil foto. Kamera di ponsel pintar tidak hanya merekam dan mengambil foto dalam cahaya tampak. Kamera itu sebenarnya sangat sensitif sehingga bisa melihat inframerah. Kamu bisa mencobanya di rumah. Ambil remote TV, arahkan kamera ke remote tadi, lalu tekan sembarang tombol. Matamu memang tidak bisa mendeteksinya, tapi layar ponselmu akan menampilkan lampu yang berkedip. Kita semua tahu, ponsel pintar bisa membaca kode QR, tapi ponsel juga bisa membaca barcode dengan aplikasi khusus. Jadi, kalau kamu sedang berbelanja dan tidak bisa menemukan harga barang, pakai ponsel pintarmu. Gunakan trik ini kalau kamu ingin mengubah ponselmu jadi mikroskop. Pasang lensa dari laser pointer pada kamera ponsel. Gambar yang dihasilkan akan diperbesar 100 kali. Kamu juga dapat merekamnya untuk mendapat gambar beresolusi tinggi. Menurut penelitian, ada sekitar 17.000 bakteri di ponsel kita. Itu sih 10 kali lebih banyak daripada kebanyakan dudukan kloset. Jadi, sebaiknya pikir 2 kali sebelum kamu menggunakannya di meja makan. 90% dari semua ponsel di Jepang tahan air. Orang Jepang bahkan membawa gadget mereka saat mandi. Ponsel tahan air pertama dirilis pada tahun 2005, dan sejak saat itu, semakin banyak produsen menyesuaikan perangkat mereka agar sesuai dengan kebiasaan unik ini. Di Tiongkok, semakin banyak orang menggunakan internet melalui ponsel atau tablet mereka daripada melalui PC sekarang. Karena ponsel pintar biasanya lebih murah dan bisa melakukan tugas yang sama seperti komputer. Ponsel pintar juga seringkali lebih praktis digunakan. Ada begitu banyak aplikasi berguna yang memudahkan hidup kita sekarang ini. Sekitar setengah dari waktu kita di media digital dihabiskan untuk menggunakannya. Tapi penelitian menunjukkan bahwa kita sangat jarang mencoba aplikasi baru. Mayoritas pengguna di Amerika Serikat tidak mengunduh aplikasi per bulan. Layanan GPS di ponsel tidak memerlukan koneksi internet atau paket data agar berfungsi. Sistem ini terdiri dari 24 satelit yang mengelilingi bumi setiap 12 jam. Ponsel kita bisa menerima sinyal GPS di hampir semua titik di bumi secara gratis. Orang pertama yang memprediksi penggunaan ponsel adalah penemu dan ahli teknik Nikola Tesla pada tahun 1909. Dalam sebuah kolom di The New York Times, dia menulis bahwa suatu hari manusia akan membawa perangkat murah untuk mendengar dan berbicara dari mana saja di laut dan darat. Ada lebih banyak emas di dalam 1 ton ponsel daripada dalam 1 ton biji emas. Jadi, mendaur ulang ponsel lama tidak hanya membantu lingkungan, tapi juga membuat kita kaya. Wow, bagus! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.